Ibu Gembala akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdiri bersama-sama. Maha besar Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah membuktikan kasih setiamu atas kami dengan menebus kami, menyelamatkan kami dari kebinasaan, dan bahkan melayakkan kami memanggil Engkau, Ya Aba, Ya Bapa. Sungguh kami bersyukur mengingat kehidupan kami dan mengingat betapa besar anugerah yang telah kami terima daripadamu. Sesungguhnya kami tidak layak, itu kami tahu. Tetapi karena darah-Mu yang telah menyucikan kami, karena pengampunan-Mu yang telah Engkau kerjakan di kayu salib, hingga pagi ini kami boleh ada sebagaimana ada saat pagi hari ini di tempat ini untuk bertemu dengan Engkau. Biar kiranya perkenanan-Mu ada bagi kami. Ampunilah dosa, kesalahan, pelanggaran kami Tuhan. Dan izinkan kami hari ini untuk menghadap Engkau, memenuhi panggilan-Mu sebagai murid-Mu untuk dimuridkan di tempat ini, sehingga dibentuk kami menjadi serupa dengan Tuhan. Perkenankanlah ibadah kami saat pagi hari ini. Hamba-hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri sedemikian rupa, bahkan seluruh jemaat yang datang dengan penuh kerinduan untuk bertemu dengan Engkau, berkenanlah ya Tuhan menyingkapkan diri-Mu atas kami. Dan biar melalui kuasa Roh Kudus kami dibawa semakin mengenal Engkau, sehingga pada akhirnya kami layak disebut sebagai murid-murid Tuhan. Kami percaya urapan yang baru telah Engkau curahkan atas setiap hamba-hamba-Mu, sehingga pelayanan kami pagi ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena perkenanan-Mu, karena urapan-Mu, dan karena Engkau sendiri yang memilih dan menetapkan kami, sehingga kami bisa mempersembahkan puji-pujian kami, mempersembahkan harta yang telah Engkau beri bagi kami, bahkan mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Lingkupi ruangan ini, lingkupi sekitarnya Tuhan, bahkan setiap orang-orang yang lalu lalang ada di sekitar gereja. Kami berdoa biar mereka mendapatkan lawatan yang sama, sehingga pada akhirnya mereka mengaku Yesus adalah Tuhan. Setiap anak-anak yang mengikuti ibadah melalui YouTube di rumah mereka masing-masing, Bapak, kiranya lawatan-Mu juga terjadi, sebab kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang maha hadir, yang tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Lawatan-Mu terjadi sehingga mereka pun mendapatkan Tuhan kekuatan supranatural, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan mereka yang dalam kebimbangan untuk mengaku Engkau Yesus sebagai Tuhan. Maka melalui ibadah kami hari ini, jamahan yang datang daripada Roh Kudus menyentuh mereka, sehingga oleh kekuatan kuasa Roh Kudus mereka mengaku Yesus adalah Tuhan. Berkatilah pelayanan sepanjang hari ini, bagi yang ada di kota-kota besar, kota kecil, di desa-desa, di pelosok, bahkan di pedalaman, kami berdoa. Baik yang ada di persekutuan, di gereja-gereja, bahkan pelayanan melalui media sosial, kami berdoa lawatan-Mu terjadi, kuasa-Mu nyata, sehingga benar-benar bumi dipenuhi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga percaya Indonesia ada dalam genggaman-Mu. Biarlah tangan kasih-Mu akan memeluk Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, mendapatkan lawatan Allah, mendapatkan kuasa-Mu, sehingga benar-benar Indonesia dimenangkan untuk Tuhan. Lawatan atas pulau-pulau, lawatan atas daerah-daerah, kami berdoa tidak ada satu suku pun yang sekali lagi terasing, tetapi semuanya mendapatkan lawatan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba-hamba-Mu sebagai gembala, rasul, nabi, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Guru dan penginjil ada dalam genggaman-Mu Tuhan, pakai membawa penyebaran Injil ke seluruh bumi, khususnya yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia diselamatkan, dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Bahkan kami percaya
melalui hamba-hambamu khususnya Bapak Rubin Adi, Bapak Sudi Dharma bersama seluruh keluarga dan staf. Kami biarkan Papa gembala dalam tangan kasih-Mu melalui hamba-hambamu, kepemimpinan hamba-hambamu Tuhan. Di bawah kami semakin mengenal Engkau sehingga GBI boleh memuliakan nama Tuhan. Denominasi yang lain kami juga percaya ada dalam tangan kuasa-Mu. Kami mengangkat tangan kami memberkati Bapak Jokowi, Bapak Amin. Kami percaya pemimpin yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau panggil memimpin kami. Biarlah kiranya hikmat akal budi yang datang daripada menyertai, perlindungan dan penyertaan-Mu ada atas hamba-Mu. Bahkan untuk menyelesaikan sampai akhir periode, Tuhan tetap akan memegang tangannya. Dan pada akhirnya nanti terpilih pemimpin yang takut akan Tuhan, akan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga mengangkat tangan bagi kota kami Blitar. Blitar Barat, Timur, Utara, Selatan, Blitar Kota dilawat oleh Tuhan. Seluruh industri yang ada diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya melalui hamba-hamba yang ada di kabupaten dan kota Madya Blitar, Blitar dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Anak-anakku terbaring sakit, kami menyerahkan Ibu Mesia, kami menyerahkan Pak Jono Minto dalam tangan kasih-Mu. Lawatanmu terjadi dari tempat ini, kami berdoa di tempat mereka masing-masing dilawat Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka mendapatkan mujizat, mereka akan sembuh, mereka akan memuliakan Tuhan. Yesus adalah Raja. Terima kasih Bapak, kami siap memuji Engkau, kami siap mengagungkan Engkau karena kami tahu Engkau ada di rumah kemuliaan-Mu tempat ini. Oleh sebab izinkan kami berdoa, kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengajari kami berdoa. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Bapa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau yang layak terima puji dan sembah kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Allah. Kekal selamanya.
damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Yesus selamat benar ya Bapa. Engkau telah korbankan nyawa kami ya Tuhan, menebus segala pelanggaran kami ya Allah. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Damai di dalam hidup. Bagi
Terima kasih ya Allahku. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Allah. Haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan dan kasih-Mu ya Allah. Buat segala penyertaan yang Kau berikan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terlebih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Ada sukacita pagi hari ini. Kita percaya pagi hari ini kita dipanggil bukan untuk tujuan yang sia-sia, tetapi pagi hari ini kita dipanggil oleh karena Tuhan menyelamatkan kita. Kita dipilih. Haleluya. Tuhan. Tuhan Yesus telah membuktikan kasih-Nya. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menembus dosa saudara dan saya. Kita percaya hari ini kita diselamatkan. Amin. Amin. Haleluya. Sejarahnya mentari
Puji nama Tuhan. Dia Allah yang telah membuktikan kasih-Nya. Itu sebabnya pagi hari ini kita akan katakan kepada Dia, Yesus, aku mencintai Engkau. Haleluya. Sungguh-sungguh Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semua. Yesus terang dunia. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Kita diselamatkan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Orang yang percaya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semua. Yesus terang dunia. Lagi Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semua. Yesus terang dunia. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Kita diselamatkan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Surga indah, selamat orang yang percaya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Kita diselamatkan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Surga indah, selamat orang yang percaya. Surga indah, selamat orang yang percaya. Surga indah, selamat orang yang percaya. Amin. Haleluya. Yesus cinta saudara dan saya. Biarlah pagi hari ini di dalam hati kita selalu ada ucapan syukur kepada Yesus. Karena kita percaya hanya Yesus yang menyelamatkan kita. Dia yang memberikan hidup kepada kita. Amin, Yesus. Saat kau berhidup, ku menang. Saat kau bertinggal, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Haleluya, Yesus. Karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu.
kita berikan sejenak bagi Roh Kudus untuk menyelidik setiap hati kita. Masih adakah hati-hati yang tertutup? Masih adakah ketakutan yang melebihi dari iman? Allah menyelidik setiap hati dan Dia katakan, aku mengetuk pintu hatimu. Siapa yang membuka pintu, aku akan masuk di dalamnya. Aku akan makan bersama dengan dia. Kita menikmati persekutuan yang luar biasa di saat kita membuka hati bagi Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan mendapatkan tempat yang tepat, sehingga benar-benar pagi ini firman Tuhan akan memberkati. Bapak Ibu yang diperhadapkan pada kemustahilan, mari kita katakan pada Tuhan, memang Tuhan, aku percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Firman-Mu lah jawabannya, Firman-Mu lah kekuatan kami, Firman-Mu lah yang menjadi jalan kehidupan kami. Dan kami percaya Firman-Mu lah Engkau sendiri. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, dengan kami katakan bagimu tidak ada yang mustahil. Ketika kami mengangkat tangan, Bapa akan turun tangan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, pujikan ini dengan segenap hati. Siapa percaya dalam hati, mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, akan diselamatkan. Keselamatan dan segalanya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu janji firman-Mu. Sebab itu segala pintu-pintu yang tertutup kami buka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan setiap ikatan-ikatan yang mustahil untuk kami lepaskan hari ini oleh kekuatan Roh Kudus, kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar kebenaran firman-Mu yang merupakan pelita bagi kehidupan kami akan menerangi kami hari ini, langkah demi langkah, supaya benar-benar kehidupan kami bergantung kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami ucap syukur. Yang percaya katakan bersama amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bisa tos kanan kiri saudara, katakan engkau luar biasa hari ini. Amin, puji Tuhan. Saya lihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, wajah-wajah yang diberkati. Loh, aminnya kok seperti itu, saudara nggak yakin ya? Cobalah lihat kanan kiri saudara itu loh. Bukankah mereka orang-orang yang diberkati Tuhan? Amin. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, dan kalau pagi ini kita masih ada itu hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin.
Bapak Ibu, saya bersyukur kalau Tuhan katakan firman-Mu pelita bagi kakiku, bukan firman-Mu adalah bim bagi kakiku. Saudara tahu bim? Yang dua yang bisa putar-putar itu. Atau mungkin firman-Mu adalah parlet bagiku. Wah, nyorotnya jauh sudah. Jadi kalau firman Tuhan itu parlet, bim dan lain sebagainya, kita bisa melihat, oh bulan depan yang akan terjadi ini. Oh tahun depan seperti ini. Oh mungkin kita tidak akan gandul Gusti. Tapi saudara tahu namanya pelita? Tahu? Pelita ini kenapa nggih? Pelita ki bisa kalau di sini lilin, obor, gitu. Apalagi blek. Jenengan nate kira-kira mati lampu terus jalan-jalan bawa lilin atau ublek pernah? Kira-kira berapa langkah yang bisa saudara lihat ke depan? Hanya beberapa langkah, yang paling jelas adalah selangkah. Makanya kita bawa, kita tenteng itu saudara. Jadi langkah demi langkah dituntunnya. Gak tahu yang terjadi 10 meter ke depan, gak ngerti mau jenenge ublek. Gitu. Kalau firman Tuhan pelita bagi kakiku berarti kita harus setia membawa firman itu kemana-mana, amin. Enggak seperti ini, kalau ini sorotnya jauh. Nanti 10 tahun, oh 10 tahun depan aku mati. Oh sudah sekarang hidupku tak gesek enaknya, oh masih 10 tahun. Atau mungkin kita gini, 10 tahun aku diberkati. Aku punya mobil, punya rumah. Wah punya pesawat, enggak usah serius-serius lah ikut Tuhan. Enggak seperti itu saudara. Tapi bersyukur Tuhan adalah pelita bagi kakiku. Amin. Berarti setiap langkah kehidupan kita senantiasa merasakan berkat kasih Tuhan. Firman ini sudah saya sampaikan. Saya bersyukur kalau keluarga Bapak Suryanto ada di tempat ini, Bu Lis, Bapak Ibu Widodo keluarga sudah menikmati firman ini. Biarlah ini akan semakin meneguhkan dan bagi jemaat Karanganyar khususnya bahkan Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing menikmati berkat yang sama. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan berdoa dan mengandalkan Roh Kudus. Karena hari Minggu kemarin kita memperingati hari raya kita, hari raya yang kelima. Natal, nantos lali lho. Aku enggak tanya guru sekolah Minggu lah habis ngelontok sampai kadang hilang. Natal, Jumat Agung, Paskah, terus kenaikan, terus Pentakosta. Jadi kita harus hafal itu, kita harus ngerti kalau kita saksi hari rayamu ke apa itu kita ngerti saudara. Minggu kemarin kita sudah merayakan hari Pentakosta. Pentakosta itu apa? Hari pencurahan kuasa Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu siapa toh? Roh Kudus, kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Begitu banyak pujian-pujian kita, temanya Roh Kudus. Roh Kudus niku sinten? Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Dia adalah roh. Tuhan katakan penolong yang lain. Nah hari ini kita akan belajar bersama tentang berdoa dan mengandalkan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu kasih dalam kasih Tuhan, ketika saudara mendengar 3 huruf D-O-A, doa, apa yang terbersit di pikiran saudara? Doa. Doa itu apa sih? Komunikasi dengan Tuhan. Oke. Ada yang katakan hari ini kita akan membahas tentang doa. Harus tahu. Aku sudah sering, setiap hari lah aku berdoa. Atau Bapak Ibu katakan gini, di gereja kok membahas doa, ya bahas yang lain. Banyak sekali reaksi anak-anak Tuhan mendengar tentang namanya doa. Bahkan ketika orang sakit setengah mati, datang ke seorang hamba Tuhan, kemudian hamba Tuhan katakan, ayo kita berdoa. Loh, saya jauh-jauh ke sini loh Pak Pendeta. Saya tuh minta obat, saya minta mujizat supaya saya sembuh. Kok hanya berdoa? Kata hanya berdoa. Saya ingin katakan pada saudara, yang kita kehendaki itu apa? Enggak hanya berdoa, yang bakar menyan.
pakai tumpeng, pakai bunga 7 rupa. Kok mempersulit yang gampang itu loh, kenapa? Tuhan katakan berdoalah. Karena doa itu dianggap sepele. Makanya orang Kristen itu nggak suka berdoa. Nah, tolong Kak, di play Kak. Ini saya ambil kemarin selesai doa. Saya nggak suka kalau pas doa terus ngambil gambar gitu, saya enggak suka. Mereka adalah jemaat mula-mula. Ini selesai doa, enggak pas doa. Nah, saudara lihat, itu kira-kira saudara yuk coba toleh kanan kiri semuanya. Berapa persen yang ada di tempat itu dibandingkan dengan kita yang ada di tempat ini? 2%. Memang siangnya ada doa puasa, ada bapak ibu, ada beberapa pasang suami istri yang ikut di dalamnya dan tidak ikut doa sore. Kira-kira berapa persen? Mengapa? Karena menganggap doa. Saya pernah katakan di tempat ini, untuk menghalangi seseorang ibadah hanya butuh 1 iblis untuk menghalang-halangi rasa ibadah. Minggu ngarep seenek, Rebo seenek, sel seenek, enggak usah. Tapi kalau untuk menghalangi seseorang berdoa, dikatakan di situ 1 pasukan. 1 pasukan ini kira-kira saya lihat itu ada 1000 iblis untuk menghalangi. Berat enggak? Makanya kenapa kalau kita ngomong doa itu berat. Mau bangun pagi untuk berdoa itu berat. Tapi kalau bangun pagi lihat status, enteng. Bangun pagi lihat, ojo lali tangi esok gawe kopi. Oh enak sudah. Tapi namanya berdoa itulah, aduh. Makanya Pak Sukirna Harabo katakan seperti itu. Doa lek orang ngantuk, lek orang bangkok. Padahal kita tahu semuanya bahwa nafas hidup kita adalah doa. Mengapa toh kita harus berdoa? Kenapa ini sering kali disampaikan? Karena memang sesungguhnya ini pelajaran dasar. Yang seharusnya saudara itu sudah ngerti. Terus ngelontok ini pelajaran sekolah minggu. Kenapa kita berdoa? Jawaban intinya adalah karena Tuhan Yesus berdoa. Kalau saudara dasar mengaku sebagai murid Tuhan, kita harus seperti guru. Guru itu digugulan tapi lah guru bangkongan ditunggu karo turu. Wah, itu beda nih. Jadi karena Tuhan Yesus berdoa, makanya aku berdoa. Di mana kita berdoa enak, saudara. Kita berdoa di kamar mandi bisa loh. Di tengah perjalanan bisa. Tidak seperti saudara-saudara yang lain itu berdoanya di tempat-tempat tertentu, harus melakukan ritual tertentu dulu baru bisa menghadap Tuhan. Oh enggak kita. Yesus tolong. Bisa. Itu berdoa. Untuk siapa kita berdoa? Untuk siapa? Kenapa seringkali kita malas berdoa? Karena fokus kita ke sini. Lah iki wis warek wis ora enek sing didoakan enggak ada. Makanya kita perlu membuka mata, membuka hati, membuka hal-hal yang ada di sekitar kita untuk kita doakan. Nah, sekarang pertanyaan, Roh Kudus itu siapa? Nah, tadi kita bahas bersama-sama, dia adalah pribadi Allah sendiri yang Tuhan utus untuk menolong kita, termasuk menolong kita di saat berdoa. Yuk kita baca Roma 8 ayat 26 sampai 28. Roma pasal 6 Roma 8 Roma pasal 8 ayat 26 mulai. Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu
bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Amin. Allah. Jadi peran Roh Kudus di dalam kita berdoa adalah Dia menolong kita saat kita berdoa. Kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang harus kita doakan. Untuk siapa kita berdoa. Tapi Roh Kudus akan menolong kita. Makanya ada orang berdoa dalam bahasa roh. Dia nggak ngerti apa yang dimaui Roh Kudus, tapi perkataan itu keluar gitu. Suatu hari ada orang bersaksi, di tempat ini pernah saya saksikan, ada seorang ibu ketika dia masak. Tiba-tiba roh itu mendorong dia untuk dia mematikan semua, berhenti dari aktivitas memasak dan dia berbahasa roh. Dia berdoa. Saudara tahu ada waktu berikutnya seseorang bersaksi, pada waktu itulah aku membutuhkan dukungan doa. Jadi Roh Kudus menolong kita. Akhirnya ayat 28 kita tahu. Akhirnya kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi setelah kita doa kita dituntun oleh Roh Kudus, akhirnya kita ngerti dalam keluhan kita, dalam sukacita kita di dalam doa, kita ngerti, oh iya ternyata Tuhan ada di dalamnya. Nah, hari ini akan kita bahas kapan kita harus berdoa dan mengandalkan Roh Kudus. Ayat mas kita adalah Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Sebenarnya ayat pertama sampai ayatnya yang terakhir. Tetapi hari ini kita akan mungkin potong seperti itu. Nanti saudara saya kenal percaya baca di rumah ya. Kisah Para Rasul pasal 3 dan 4 secara utuh. Nanti saudara akan ngerti banget alur cerita yang disampaikan di tempat ini oleh Rasul Paulus. Nah, kapan kita berdoa dan mengandalkan Roh Kudus? Yang pertama adalah ketika kita bersaksi. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Karena saya takut Bapak Ibu jam-jam seperti ini ngantuk. Di depan kan kelihatan di sini ngantuk di sini. Regu A dan B sampai belakang akan membaca ayatnya yang ganjil. Regu C dan D akan membaca ayatnya yang genap. Mulai dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 14 nanti kita baca bergantian semuanya. Sudah ketemu? Baik Alkitab maupun HP bisa dibuka, termasuk kakak-kakak musik. Jadi saya rindu kita semuanya terlibat. Jangan sampai di tempat ini terus bingung saudara. Oke, Kisah Rasul pasal 4 ayat 1 mulai regu AB bersama tim musik. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. 2, 3. Kak Gila bisa baca semuanya. Orang-orang itu sangat marah. Regu C dan D 2, 3. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar.
Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena sesuatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Nah, kapan kita harus berdoa dan bergantung kepada Roh Kudus adalah di saat kita bersaksi. Saudara tahu hasil dari kesaksian mereka yang pertama, dikatakan 3.000 orang Petrus sekali khotbah. Ayat yang tadi kita baca berapa? 5.000 laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak sekali khotbah. Kok bisa sedemikian luar biasa kesaksian mereka? Kenapa ya Tuhan, aku sudah saksi ke ayah ibuku, ke saudaraku, ke temanku, sampai puluhan tahun mereka kok belum percaya itu loh, kenapa? Apa bedanya aku, Petrus dan Yohanes itu apa? Saya katakan kepada saudara kasih dalam kasih Tuhan hari ini, kita harus berdoa dan mengandalkan Roh Kudus. Saya katakan perkataan kita tuh sangat terbatas untuk meyakinkan seseorang loh. Tiga ribu, 5.000, apa ndak sak Karanganyar Timur lebih, 2 kali khotbah. Bahkan dalam pasal yang ketiga dikatakan di situ ada orang lumpuh yang biasa ada di bait Allah. Begitu Petrus sama Yohanes lewat, dia cuma lihat. Petrus katakan, apa yang kamu kehendaki, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi demi nama Yesus berjalan. Saya rindu seperti itu, minta berjalan. Tapi hari ini kok ya sampai sekarang kok belum, kenapa? Akhirnya itu yang menimbulkan masalah. Padahal sebelumnya kita lihat, tadi kita baca dalam ayatnya, siapakah mereka itu? Ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa dan tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu kasih dalam kasih Tuhan, orang itu tidak terpelajar, dia tidak sekolah Alkitab, tidak sekolah tinggi teologi, dia tidak SAM dan lain sebagainya, enggak. Tetapi yang dia tahu adalah dia murid Tuhan. Apa yang dikerjakan guru dia kerjakan. Yesus berdoa, aku berdoa. Yesus menyampaikan Injil, aku menyampaikan Injil. Itu yang menyebabkan mereka memiliki keberanian penuh sehingga mereka meyakinkan seseorang, sehingga mereka berkata apa? Yesus adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih dalam kasih Tuhan, hari ini mari kita renungkan bersama-sama. Kenapa tuh seringkali kehidupan kita sebagai orang Kristen tuh dari dulu sekarang hingga selama-lamanya kok masih tetap saja. Karena yang menjadi fokus kita, doa kita adalah aku. Dan kalau kita saksi, kita tidak pernah berdoa dulu antem kromo tidak bisa, saudara. Pakai ini dulu. Kita mau menginjil seseorang tuh jangan kalau mau pergi baru berdoa, gunakan doa itu menjadi satu apa ya, saudara?
satu kebiasaan, satu kebutuhan. Akhirnya ketika kita sudah mempersiapkan diri di dalam doa, Tuhan mengutus kita setiap waktu untuk bersaksi. Kita sudah siap dan kesaksian kita bukan kesaksian yang biasa, tapi lek nang gereja, enek khotbah jenengan WA-an, YouTube-an ora itu apa-apa, rugi. Ketika kita mempersiapkan diri dengan berdoa, Roh Kudus, kepada siapa Engkau mengutusku hari ini? Mungkin perkataan kita enggak sepinter hamba Tuhan yang wah itu. Tetapi sekali kita ngomong ada Roh Kudus di situ, ada kuasa Allah di situ, orang itu yakin. Jadi mari saat pagi hari ini kita sekali lagi mengandalkan Roh Kudus, dan tidak kebetulan kalau tahun ini tema GBI Diaspora diselamatkan untuk menjadi terang bagi bangsa. Tuhan mengutus kita, saudara. Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Bukan untuk dirimu sendiri. Tuhan mengasihi saudara, iya. Mengasihi saya, Tetapi coba lihat di luar sana. Tuhan juga mengasihi mereka loh, saudara. Tuhan mau kita saksi. Dengan cara apa? Kehidupan kita sehari-hari, tapi jangan lupa perjamuan kudus. Setiap kali kamu melakukan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Jadi setiap kali perjamuan suci kita diingatkan, hidupku adalah saksi. Yang harus didasari dengan doa, yang harus kita bergantung kepada Roh Kudus. Mengapa tuh dalam berdoa dan pas kita mengandalkan Roh Kudus ketika bersaksi satu? Karena dalam keselamatan manusia, Tuhan Yesuslah yang memilih, bukan kita atau manusia. Jadi itu ketika kita bersaksi, Tuhan akan menuntun kita kepada orang-orang. Mungkin kita katakan gini, wah enggak ada gunanya, aku sudah puluhan kali menyampaikan. Bapak Ibu ada yang pernah bertani? Saya tanya, pernahkah ketika Bapak Ibu membuang benih itu gagal? Pernah? Kemarin tuh saya dengar seorang ibu saksi, kacangnya udah nek sing tukul, padahal sing ditabur itu 10 kilo loh. Apakah ibu ini putus asa? Tak tanya, loh bareng ini serah nandur kacang nek, ora, sek nandur nek. Kadang-kadang kita kan gitu saksi kepada seorang, dijak nang gereja ora gelem, wah terus ora saudara ndak saksi lagi, salah. Ada satu peribahasa, batu aja dititiki air lama-lama pecah. Mungkin kesaksian sehari ini enggak ngefek sepertinya. Tapi ada satu waktu itu akan tumbuh dan akan berbuah, amin. Mungkin kita enggak menikmati hasilnya, mungkin nanti anak cucu kita. Aku kenal Tuhan Yesus itu karena nenekmu. Aku kenal Tuhan Yesus karena kakekmu loh. Aku kenal Tuhan Yesus karena ini loh. Kita enggak menuai sudah. Tapi bagian kita adalah saksi, doa dulu bergantung pada Roh Kudus. Siapa tahu dia ada orang-orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan, amin. Hari Rabu saya dapatkan kabar yang luar biasa. Ketika saya baca-baca di Google, saya enggak baca buku, jarang saya sekarang baca buku. Tiba-tiba ditelepon, "Ma, anak apa nang?" Bu Tuti meninggal. Jadi yang kita layani di Ngancar itu pulang. Saya sedih banget. Saya katakan sama papa, dudu dulur, dudu sanak, dudu kadang. Ditimbali Gusti aku kok ya nangis. Karena sudah merasa menjadi bagian dari keluarga. Dia dulu pernah meninggalkan Tuhan. Kanker itulah yang membawa dia pulang. Sampai dia katakan kepada saya sama kakak Gila waktu kami ke sana, "Kapan toh ibadah neng kene ki?" Akhirnya kami sempat ibadah di sana 18 orang. Kemarin ketika pergi kami kehilangan, tetapi kita percaya dia sudah bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu loh saudara. Kok gelomen Ngancar sini? Kita nabur itu tidak hanya tenaga, tidak hanya waktu. Tapi kita tahu apa yang kita taburkan, firman yang pernah kita taburkan di sana, suami anak-anaknya menikmati.
Jadi mari saudara, kita bawa dalam doa, karena itu bukan kita yang memilih, bukan manusia yang memilih. Kita ngomongnya biasa, tapi kalau Roh Kudus sudah bekerja, ya ini pilihanku pasti dipanggil. Yang kedua adalah karena tanpa Roh Kudus tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Makanya kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Bahasa apa yang akan saudara pilih? Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu perkataan-perkataan yang harus kamu ucapkan. Makanya setiap hari mari berdoa, jangan lagi berkatiku ya Tuhan, lindungiku ya Tuhan, berikan kesehatan bagiku Tuhan. Salah satu doa kita adalah gini, Tuhan, kepada siapa aku harus pergi bersaksi hari ini? Kalau sudah seperti itu, Roh Kudus akan menuntun saudara, akan melingkupi saudara, dan akan membawa kita menjadi terang bagi bangsa. Saya pernah saksikan di tempat ini, sampai hari ini teman saya masih pelayanan di Hong Kong, namanya Mbak Aka. Wah, ngomongnya penak. Kak, sesok mati ning ndi, Kak? Saya enggak katakan enggak. Yo, muga-muga ning surga. Kok muga-muga toh? Kok penak men surga kok muga-muga? Pengen sing tenanan pasti mau ikut Yesus. Perkataan yang kuasar mungkin kesannya. Ikut Tuhan Yesus mesti surga. Oh iya Mbak, iya. Wes ngene, pokoknya aku minta tanda dari Tuhan. Kalau hari Minggu aku boleh libur, aku ikut ke gereja, ikut Yesus. Kita doa bareng saudara. Minggu dia bilang sama majikannya, Dadai, Nyonya, bolehkah saya libur? Mau kemana? Gereja. Ya. Ada amin. Itu loh saudara, nggak usah kok kan ngomong saya muluk-muluk, waduh aku rasa sekolah kayak onteng. Enggak saudara, Roh Kudus akan berikan hikmat bagi kita untuk kita ngomong gitu. Ada begitu banyak hal yang bisa Tuhan pakai di tangan saudara untuk bisa menjadi kesaksian bagi mereka. Lihatlah murid-murid itu. Mungkin saudara katakan aku nggak mau saksi, aku takut. Tema ini tidak akan sampai pada saudara. Tidak akan sampai pada kita, tidak akan kita bangku-bangku ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa kalau kita tidak memiliki hati ke sana. Jadi mari kita saksi, doa dengan sungguh-sungguh, bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan. Takut iya, murid-murid itu takut tuh, sampai mereka tuh ada di ruang-ruang tertutup. Sudah nanti baca dalam Injil Yohanes. Sebelum dipenuhi Roh Kudus, ini Roh Kudus sudah dicurahkan dalam kehidupan saudara dan saya, sudah terjadi Pentakosta. Seharusnya saudara dan saya lebih dari murid Tuhan untuk bisa bersaksi, katakan amin. Yang kedua, kapan kita harus berdoa dan mengandalkan Roh Kudus? Adalah ketika kita menghadapi ancaman. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayatnya yang ke-29. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Amin. Saudara, dampak dari kesaksian mereka karena seseorang berjalan itu loh. Karena 3.000, karena 5.000 orang percaya goyang. Apalagi yang mereka katakan adalah ada kehidupan di balik kematian, sedangkan orang Saduki itu tidak percaya akan kebangkitan setelah kematian. Makanya ditentang habis-habisan. Mereka tidak hanya diancam tidak boleh ngomong tentang Yesus, tadi kita baca dalam ayat-ayat yang pertama, ayat-ayat yang permulaan, tetapi mereka juga diancam nyawa mereka. Apa yang mereka lakukan? Berdoa, mengandalkan Roh Kudus. Sekarang pertanyaannya, saya pernah bertanya dengan seorang ibu, Bu, jenengan nate mendapatkan ancaman ketika komsel itu? Ketika ikut Tuhan, dia katakan pernah. Suami saya itu belum kenal Tuhan. Lingkungan kami ada di satu suku yang menolak Injil di Surabaya. Dampaknya apa yang pernah jenengan rasanya? Aku pernah dihajar sama suami. Karena suami belum kenal Tuhan, wajar.
Akhirnya sampai diancam-ancam sedemikian rupa. Kalau sekarang mah aku boleh ikut Tuhan, itu luar biasa. Saya ingin tanya pada Bapak Ibu Saudara kaum muda, pernah seperti itu? Belum lah, belum. Tantangan kita, ancaman kita apa sih? Ancaman di sini loh. Jadi orang Kristen itu kan serangan iblis, Bu In pernah katakan gitu toh, jagalah hatimu. Hati-hati dengan hati. Yang diserang itu cuma ini loh. Diancam itu cuma di sini sebenarnya. Jadi orang Kristen tak usah selamatan, sesuk selamat loh. Didoi tonggo loh. Kan cuma seperti itu toh. Atau mungkin masalah-masalah yang mengancam dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi lihat para rasul tadi, para murid-murid Tuhan, ketika mereka merasakan ancaman, apa yang mereka lakukan? Berdoa. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Kapan? Saben dina rina wengi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih. Kalau kehidupan kita nyaman-nyaman saja, enak-enak saja, pujian ini enteng sudah. Tapi ketika hidup kita ada dalam ancaman akan iman kita. Tuhan, aku milih jenengan ki kok hidupku rasanya berat gitu. Ada anak muda, ini oleh gitu, oleh pergaulan itu. Kalau pacaran harus kekudusan, jaga kekudusan, enggak boleh rabas sana rabas sini. Enggak boleh cium sana cium sini karena kok cium itu cium kudus. Berat gitu. Belum lagi di sekolah itu minoritas disoroti gitu. Kok berat? Kalau saya seperti itu pujian ini hidup. Gandol Gusti itu kapan? Kita akan bisa menghidupi pujian ini ketika kita menghadapi ancaman terhadap iman kita. Saya katakan kepada seorang ibu minggu yang lalu, pikul salib itu seperti apa toh? Pikul salib itu, saya mau melakukan firman Tuhan, tapi daging saya itu berontak. Contoh, aku tuh maunya hidup kudus, tenan. Ngerti aku hidup kudus adalah syarat untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi ketika dalam pergaulan, dalam lingkungan masyarakat, kok berat yo? Luweh penak bilang hancur. Timbangannya haleluya. Anak-anak muda, masihkah futsal kata-kata itu keluar kak? Itu hal sepele cilik, mulut. Dilihat anak-anak futsal itu sak gedung. Lek anak Tuhan ngomongnya bancuan. Kapan jadi berkat? Satu sumber tidak mungkin mengeluarkan dua jenis air. Itu hal sepele toh. Mau ngomong. Apalagi kira-kira kita sebagai istri rasanya tuh mau tunduk, mau hormat pada suami. Tetapi suaminya boncekno katanya papa, megelno. Hari Kamis kami bahas dengan kaum ibu. Ketika kita diperhadapkan pada orang-orang yang boncekno tuh, megelno, kita sedang diremukkan supaya kita memiliki kerendahan hati. Aku belum tahu aku tuh siapa. Malah lali toh. Ngadepi marotuwo. Maroto sing megelno. Mbok ya Tuhan jenengan ambil. Oh marotuane takut Tuhan. Tuhan katakan ora iso. Lek panggah berdoa kono awakmu lho tak cukup. Lah gitu. Terus piye? Mau melakukan firman Tuhan tapi daging ini rasanya berontak tapi kita tetap melakukan firman Tuhan. Itulah pikul salib.
Jadi mari ketika tantangan kita hadapi, masalah kita hadapi, jangan lagi katakan iki salah kae, salah Gusti Allah ke lho. Jangan, Saudara. Tetapi biar itu menjadi dasar kehidupan saudara dan saya untuk kita tetap berdoa dan mengandalkan Roh Kudus. Biarlah masalah yang kita hadapi hari-hari ini kita katakan, Tuhan, satu hal yang aku minta, berikanku kerendahan hati dan berikanku ngerti hikmat. Apa sih maksudnya jenengan terhadap masalah ini? Sehingga ketika kita keluar nanti itu akan menjadi kesaksian, Saudara. Yang pertama tadi, kapan kita memerlukan doa dan bergantung pada Roh Kudus? Ketika kita bersaksi. Ojo lagi minta untuk aku. Bapak Ibu yang dari lingkungan perkebunan pernah minta rumah, Pak Bu? Pernahkah terpikir rumah yang jenengan miliki sekarang jadi milikmu? Maka lek doa rasa wah aku. Gereja kan jarang tuh, nggak pernah sepertinya kita ngajarnya doa nggak aku itu. Kita doanya apa? Selamatkan Karanganyar Baratan Timur, Topang, hamba-hamba mungkin gitu tuh. Bonusnya dikasih apa? Rumah. Kita punya tiket VVIP sama Tuhan. Minta akan diberi, cari akan mendapat, ketuk pintu dibukakan. Kita berdoa bagi jiwa-jiwa bonusnya penak tak lingguh neng papanmu saiki nduk le nyok tak wis ngono karo panitia aja kokean protes batas mek setengah meter gegere itu kok brangkidul aja persane to wis ngatur ngening-ngening wong sak mono kita syukuri amin. Itu bonus saudara. Dan saudara lihat setelah corona ini kadang-kadang kalau saya sama Steven sama Papa ngomong-ngomong di rumah itu, Tuhan dan gak masuk akal loh. Bangun gereja disediakan. Saudara yang kita tabur itu waktu itu berapa? Modal kita 26 juta, masih ingat? Ini habisnya berapa? 400 sekian juta. Dada lap-lip dan lain sebagainya. Dan saudara nanti keluar tuh aja ke susu tuh. Coba nenggen ngemper tangan saudara di belakang, lihatlah dari utara sampai selatan. Saudara lihat apa? Sepeda motornya berang puluh ya? Mobilnya berapa? Pernah terpikirkan? Kenapa Tuhan kasih bonus gitu? Fokus sama kerajaan Allah. Berdoalah untuk jiwa-jiwa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Tapi lagi aku loro hatiku karo tonggoku, loro hatiku karo maratuaku, loro hatiku karo mantuku. Bukan murid Tuhan. Yang kedua adalah ketika kita menghadapi tantangan, izinkan tantangan yang kita hadapi hari-hari ini menjadi kesaksian. Wah, aku tahu ngerasa nih. Saya saksi di Bu Tuti waktu beliau masih ada. Aku mbene ambeien momen lho, Bu. Saya enggak malu cerita ini. Ndodok wis darah. Terakhir saya kontrol hari Jumat, Dokter Broto di perempatan di pertigaan Rumah Sakit Selatan Rumah Sakit Ngudi Waluya adalah saksi. Pak Parjono sudah tidak bisa dimasuknya lagi. Hari Selasa harus operasi, Pak. Hari Sabtu ada dari Betani di Bali Umum. Saya masih ingat. Karena saya jiwa baru, saya katakan, Tuhan Yesus, jika Engkau Tuhan, aku pengen sembuh. Ketika saya membuka mata, hamba-hamba Tuhan masih mengelilingi saya. Sejak saat itu saya sembuh sampai hari ini, amin. Penderitaan yang kita alami sekarang, kita pakai untuk kesaksian besok. Makanya aja anti dengan masalah dan persoalan. Yang terakhir hari ini, kapan kita berdoa dan mengandalkan Roh Kudus? Adalah ketika kita membutuhkan mujizat. Kisah Rasul pasal yang keempat 30 sampai 31, 32 sampai 37. Mari Kakak Gila. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 30 dan 31 serta 32 sampai yang ke-37, demikian firman Tuhan. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus.
Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ayat 32 sampai dengan 37 dengan perikop cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Puji Tuhan. Yang ketiga, kapan kita berdoa dan mengalirkan Roh Kudus adalah ketika kita membutuhkan mujizat. Mujizat itu apa toh? Sesuatu yang ajaib, sesuatu pekerjaan atau perbuatan ajaib yang mengandung kuasa yang tidak dapat dikerjakan menurut hukum alam. Dan dalam hal ini sebagai untuk memperlihatkan daya penantara daripada Allah. Mujizat diadakan dengan maksud memperlihatkan kuasa Allah untuk menetapkan keilahian Yesus dan untuk menemplak ketidakpercayaan dan sikap sombong orang. Sesuatu yang mustahil, mujizat itu. Dan dikatakan tidak bisa dilakukan oleh manusia dengan kekuatannya sendiri, juga dari alam tidak bisa. Di saat kita membutuhkan mujizat, berdoalah, bergantunglah kepada Roh Kudus. Kita lihat tadi ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mustahil apa yang mereka hadapi, musuh pemerintah, musuh penguasa-penguasa pada waktu itu, mustahil untuk mereka tetap maju. Nah, hari ini kemustahilan apa yang sedang saudara dan saya hadapi? Sekali lagi bukan mustahil tengah masalah ekonomi, saudara. Ekonomi terlalu kecil bagi Tuhan, jujur. Kenapa saudara sedang diproses melalui ekonomi? Supaya saya sedang ngerti ada hukum ekonomi dalam firman Tuhan. Ada hukum ekonomi di sana. Tuhan mau kita belajar. Tuhan sedang meremukkan kita, sedang membuat kita rendah hati dengan berkata, Tuhan ternyata kalau aku Engkau selamatkan saja, masalah ekonomiku terlalu kecil. Enggak ada sing amin. Bisa. Saya lihat kesaksian begitu banyaknya pengusaha-pengusaha yang utangnya M. Utang saudara berapa? Saya pernah ditantang seorang bapak, doakan saya, nanti kalau yang dari pemerintah yang M itu keluar, tak kasih kamu bonus. Sudah lihat uang M, Bu? Saya katakan, belum. Digambar sudah. Fakta belum. 100 juta itu wis banyak. Saya pernah lihat itu banyak. Saya tak ada kresek itu yang gawannya wis enggak tenang, saudara. Saya merasa tuh orang itu ngikuti, orang tuh lihat, padahal cuma 100 juta loh. Gak kelem. Tuhan bisa membalikkan. Kalau saudara sedang membutuhkan mujizat ekonomi, Tuhan jenengan tuh maunya apa sih? Hari ini murid-murid yang sedang dihadapi kemustahilan apa? Tentang pelayanan. Tadi keberanian sudah dikasih. Yang berikutnya apa? Jemaat mula-mula pada waktu itu mereka butuh dana. Dari ruangan ini, yang sekarang percaya Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya 100%, amin. Tapi yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan itu pertanyaannya berapa persen? Orang-orang sedang menghadapi kemustahilan apa sih di situ? Kemustahilan untuk mereka berani memberi untuk Tuhan. Hasil doa mereka tadi ayat yang ke-32 sampai 37.
Akhirnya mereka ngerti, mereka berani melepaskan hak. Ada yang punya ladang dijual untuk kemajuan bagi pelayanan. Ada yang punya rumah, saya tidak nasihatkan saudara jual rumah, enggak, jangan. Ada sesuatu yang mereka lakukan, mereka melakukannya dengan berani karena mereka tahu saudara, apa yang dimiliki sekarang tidak sebanding dengan apa yang kita akan miliki di surga. Kalau Tuhan sudah menebus kita, apalagi yang lain. Mereka membutuhkan keberanian untuk memberi, dan akibatnya apa tadi dikatakan, apa yang mereka punya mereka persembahkan. Kadang-kadang kenapa sih kehidupan kita kok berputar di itu saja? Karena kita tidak berani melangkah. Saya tanya, saudara ngerti persepuluhan? Ngerti toh? Semuanya saya kan ngerti karena sudah sering kali disampaikan. Tapi pertanyaannya, saudara beranikah melangkah? Tuhan, 100.000 kelong 10.000 loh. Enggak apa-apa, 10.000. Oh, setia 10.000. Tak berkati 1 juta. Tuhan, merah 1 Penak men papa gembala wis di mobil, di sepeda motor, di bekas mantu kok penak men. Aku sepeda uklik kowe ra duwe abang ya Tuhan. Oh ya wis lah. Loh, kok setia? 100.000 tak berkati 100 juta. Enggak Tuhan, 10 juta iman. Yo mandek. Kita perlu keberanian, ngerti saya kenal mereka jemaat itu ngerti memberi. Di toilet itu aja sekarang 3.000 loh di tambah itu. Tapi kita ada satu lagu, tiap minggu pergi kebaktian, gitu. Yang terakhir nih, kalau memberi pilih yang recehan, didundindil. Kersane ngalah sing metu pas sing ngabang, dipikir 5.000, sing ngucul 100. Wah, komah getune. Biuh, kenapa kok ya tadi kok ya tak persiapkan dari rumah, kok ya yang 100, wayai papa mah itu jatah 5.000, getune. Kaya ngono Tuhan orang buntet rezeki kok ndi lho. Saudara mau ikuti di YouTube perpuluhan sudah ndak usum silahkan. Kita punya aturan rumah, kita tinggal di GBI, kita ada dasarnya firman Tuhan. Ngerti, perpuluhan ngerti, melakukan ora. Sekarang jujur yang ada di ruangan ini kira-kira berapa persen yang dengan setia? Ada yang 1 tahun sekali sih, ada. Ada juga yang atine seneng kasih, ada. Padahal berkat Tuhan setiap hari tuh. Kita butuh mujizat, iya. Untuk melangkah, enggak gampang loh saudara, tenang. Saudara saksi yang rutin perpuluhan tanya, sampean gampang ya ngecol? Enggak, adol kacang 5 kilo. Kadang-kadang kacang ya regane ya 2.000, barang 50.000 di sini sing 1.000. Oh, apa tuh? Apalagi sudah diberkati ratusan juta, puluhan juta mau nyingkir nih ketok tuh. Angel, kalau saya membutuhkan mujizat seperti itu mintalah pada Roh Kudus. Saya dan percaya di tempat ini Roh Kudus ngomong-ngomong kepada saya pribadi-pribadi ngomong. Tapi nanti tantangannya ketika saudara keluar, itu ada orang menabur. Salah satunya adalah ketika benih itu ditaburkan di semak duri. Benih itu tumbuh, tapi diimpit dengan semak duri kekhawatiran. 10% tak paring neman-neman. Sekali lagi pastori wis di mobil, wis di omah dhewe, lemahnya tambah ombo, kepenaan. Kalau saya pikir seperti itu ya, sekali lagi Tuhan bisa membukakan tingkap-tingkap langit untuk hamba Tuhan dengan caranya sendiri dan luar biasa saudara. Makanya kami enggak terlalu khawatir gitu enggak. Manusia menutup 1 pintu, Tuhan membuka 1000 pintu. Amin. Tapi kita perlu, kita ngerti karena apa? Perpuluhan itu untuk diri kita sendiri. Kalau saya sedang mengajar anak-anak saya katakan gini, wong mek kur dititipi 10, sama wis duwe opah 90. Yang 10 itu loh kamu ngasih, kok ya saya dicolong loh. Kok teganya gitu. Nah itu membutuhkan mujizat, membutuhkan kekuatan supranatural untuk bisa. Berikutnya apa lagi? Saudara, kita semua orang Kristen ngerti dosa, ngerti? Tapi kenapa ada banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang masih diam dalam dosa? Karena mereka tidak punya kekuatan untuk keluar. Saya sampaikan kemarin di Kediri juga dan anak saya langsung ngomong, anak pesan sponsor ya mah? Enggak.
Saya lihat ada seorang tuh memang sedang terikat di situ, nyambo perselingkuhan. Ngerti selingkuh itu dosa? Wah, selingkuh itu indah. Kata siapa? Kata saya. Soalnya, iya gitu loh, ada getar-getar, iya gitu loh. Kita mulai selingkuh ketika kita membuka, ketika kita menghapus pesan. Oh, kok iso? Saya di WA Mas John. Ngomongnya, maaf loh John, pesannya sing rodok piye, ndang tak hapus papa kira ngerti. Permulaan selingkuh tuh di situ. Ngerti selingkuh dosa, ngerti. Tapi mau keluar itu loh. Lah saudara sudah membutuhkan mujizat seperti itu. Mohon Roh Kudus. Saudara tidak akan bisa dengan kekuatan sendiri, tidak bisa. Saudara. Minta tolong hamba-hamba Tuhan, oke didoakan mungkin 1-2 jam sudah. Setelah itu nanti tantangan ada di hadapan saudara. Saya membutuhkan kekuatan supranatural. Sebab itu mari saat pagi hari ini. Kapan kita berdoa dan mengandalkan Roh Kudus? Di saat kita sedang membutuhkan mujizat. Mari Jemaat Karanganyar. Saya rindu benar-benar bahwa kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa dari semua segi. Termasuk dalam kehidupan keluarga kita. Kekudusan kita. Dari apa yang bisa kita beri. Berapa waktu saya ngantar nih anak yang terapi. Orang itu katakan gini, Ibu rasa ngomong agamanya aku ngerti itu Kristen. Mari sudah, biarlah kita di tempat di mana kita ada. Katakan, gila, soalnya ciri-ciri orang Kristen itu seperti ini loh. Salah satunya ada kita enggak ngeman. Bahkan kemarin sore saya ngelus dodo, saya dikasih amplop. Bu, jenengan wis bagian mobilnya, aku tak bagian terapi nih. Saya katakan, saya minta maaf, bukannya saya sugih itu enggak. Tetapi saya bersama teman-teman gereja, kami rindu memang dari awal tuh membawa dia untuk terapi. Dan puji Tuhan kemarin bapaknya katakan tukang terapi saya, Pak gimana? Sudah sampai di sini Bu. Jadi memang dulunya putus. Sekarang kemarin sudah dipijet bagian paha, sini sudah. Lek Ferdi ndak nangis dipijet, dia kemarin sudah mulai, berarti sudah mulai kroso. Saudara ada amin? Tabur. Ayat kita yang terakhir hari ini. 2 Korintus 9 ayat 6 kita baca bersama-sama. 2 Korintus sorry. 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Kita baca 1, 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kita dituntut sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita, bukan apa yang tidak sanggup kita beri. Sebab itu ketika sudah membutuhkan mujizat dalam hal ini, mintalah kepada Roh Kudus dan berdoa tenanan untuk bisa melepaskan hak kita. Bahkan melepaskan sesuatu yang kita harus lepaskan supaya Tuhan melipat gandakan melaluinya. Ketika kita bersaksi, mari perkataan kita terbatas. Yang kedua, ketika kita dalam keadaan tekanan berdoa, jangan malu-malu untuk berdoa, berseru kepada Tuhan. Yang ketiga, ada ketika kita membutuhkan mujizat, berdoa dengan sungguh-sungguh. Pagi ini firman Tuhan akan diperlengkapi dengan perjamuan kudus. Biar perjamuan kudus akan semakin meneguhkan kita bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Kita punya sekali lagi tiket VVIP untuk kita minta, cari dan ketuk. Kita akan pakai itu. Kita katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Supaya nanti bangku-bangku di tempat ini semakin dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru. Jiwa-jiwa lama akan kembali. Kita perlu bersehati, sepakat berdoa dan mengandalkan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian
pujian kami, berhembuslah, berkaryalah Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, berembuslah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berhembuslah, berkaryalah Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Hari ini Tuhan katakan berdoalah lagi, dan lagi. Dia hanya sejauh doa. Mari kita perlengkapi pikiran kita bahwa Tuhan tidak hanya mengasihiku, tetapi mengasihi keluargaku, mengasihi orang-orang di sekitarku, sehingga aku harus bersaksi. Ladang sudah menguning, penuainya sedikit. Kita harus pergi bagi mereka, berdoa dan andalkan Roh Kudus setiap waktu, supaya ketika Tuhan akan utus saudara, saat itu kita sudah siap. Doakan orang-orang yang saudara telah saksikan tentang Yesus, berdoa terus, minta biar Roh Kudus akan berikan pencerahan sehingga mereka akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Ketika sudah menghadapi tantangan, baik sebagai anak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari maupun kita tantangan dalam pelayanan, dalam penginjilan, mari berdoa. Jangan andalkan kekuatan kita, tetapi andalkan Roh Kudus. Juga sudah membutuhkan mujizat hari ini untuk melepaskan hak untuk mengampuni, hak untuk mengasihi, hak untuk memberi.
bahkan mujizat untuk keluar dari ikatan dosa, minta pada Roh Kudus. Hari ini ketika saudara diperingatkan akan dosa, sebelum perjamuan suci disampaikan, beresi doa saudara daripada nanti perjamuan menjadi kutuk. Sobat, mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Saudara ditebus, ya, tapi Tuhan mau mengaku dosa, Dia akan mengampuni. Biar Roh Kudus akan menolong kita hari ini untuk kita menjadi pribadi murid-murid Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus hadir di sini. Dia rindu menjamah setiap hati, hati-hati yang terbuka bagi Dia. Tuhan rindu menjamah dan memenuhkan. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah Roh Kudus. Buka hatimu bagi Dia. Berseru-serulah, Tuhan, aku butuh Engkau lebih dan lebih lagi. Roh Kudus, aku haus akan Engkau. Aku perlu Engkau untuk ku bersaksi hidup berkemenangan. Mengalirlah Roh Kudus. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalir Roh Kudus. Roh Kudus mengalir, Roh Yesus urapi, Melayang perjamuan kudus maju ke depan. setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Yesus, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Bapak Ibu, angkat tanganmu dan kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih kalau hari ini kami diingatkan kembali betapa hebat peranan-Mu dalam hidup kami. Khususnya pada saat kami berdoa, pada saat kami bersaksi, Engkau akan memberikan keberanian dan hikmat bagi kami
sehingga kesaksian kami boleh menjadi kesaksian yang luar biasa. Ada banyak jiwa yang dibawa, dimenangkan untuk Tuhan. Engkau akan datang dan memberikan kemampuan bagi kami pada saat kami mengalami ancaman, pada saat kami bersaksi, pada saat kami pegang teguh tentang firman-Mu, dan kami akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan kami percaya Roh Kudus Engkau akan datang bersama kami, dan Engkau akan memberikan mujizat itu. Hal-hal yang mustahil itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami buka tangan kami buka hati kami, dan kami terima itu Tuhan. Dan hari ini mujizat itu terjadi. Hari ini pertolongan Tuhan kami terima. Kekuatan yang baru kami dapatkan dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Setiap telinga yang mendengarkan, kami dikuatkan. Hati kami dikuatkan. Semangat baru kami boleh kembali dapat dari Tuhan. Pengertian yang baru, kami boleh mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Kami boleh menjadi dewasa di dalam Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, berkorban untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di hadapan kami ada roti dan anggur, berbicara tentang bagaimana pengorbanan-Mu yang dahsyat bagi kami. Engkau mencintai kami, mengasihi kami. Itu sebabnya sebentar kami akan menikmati, kami akan mengingat kembali bagaimana Tuhan mengasihi kami sampai tubuh-Mu dirobek-robek, darah-Mu tercurah untuk menebus dosa kami. Ampuni kami, layakkan kami pada saat pagi hari ini, agar perjamuan ini tidak menjadi kutuk bagi kami, tetapi perjamuan kudus roti dan anggur boleh menjadi berkat bagi kami. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami sudah berdoa, berterima kasih buat firman-Mu, dan kami akan terima roti dan anggur berbicara tentang tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau sampai bulan ini Tuhan izinkan kami masih ada. Itu karena kasih sayang dan cinta Tuhan bagi kami. Kami berdoa satu hati, kami bawa anak-anak kami, saudara kami yang berulang tahun sepanjang bulan ini. 1 tahun Tuhan kasih, 1 tahun Tuhan jaga, 1 tahun Tuhan pelihara. Itu sebabnya kami angkat tangan kami dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas pertolongan Tuhan, kedahsyatan Tuhan sudah pelihara dan jaga kami sepanjang 1 tahun ini. Terimalah ucapan syukur kami, terimalah terima kasih kami kepada-Mu Tuhan. Bapa, kami memberkati Engkau, terimalah kekuatan yang baru, umur panjang, kasih yang baru boleh terjadi, semangat yang baru, hikmat yang baru dari Tuhan, untuk Engkau terus bekerja, semakin cinta kepada Tuhan, semakin setia kepada Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau diberkati oleh Tuhan. Kami sudah memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada. Tuhan tolong, Tuhan memberkati yang hadir pada saat pagi hari ini, bahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kasih Tuhan boleh ada pada mereka, perhatian Tuhan tertuju kepada mereka. Apapun yang mereka ambil, bagian apa yang mereka ambil dalam pelayanan pagi ini, diberkati oleh Tuhan, semakin dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu, biarlah sawah ladang perkebunan peternakanmu diberkati oleh Tuhan. Rumah tanggamu, pernikahanmu diberkati oleh Tuhan. Rencanamu apapun saja yang engkau ucapkan, yang engkau pikirkan, yang engkau lihat, itu akan diberkati oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan-tangan yang sudah berkorban untuk memberikan persembahan, baik 1, 2 dan seterusnya, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Jam-jam ibadah sepanjang minggu ini Tuhan tolong pakai setiap pelayan-pelayan Tuhan. Kami boleh menjadi saluran berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi
nama Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu ini kami ada di dalam pemeliharaan kasih sayang Tuhan. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang ke tempat kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus boleh turun menyertai, bahkan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat rohani maupun jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.